أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsirah la siyama ni'matal iman wal Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat iman dan Islam itulah yang dapat menghadirkan kita di majelis yang mulia ini, di rumah Allah ini, untuk membaca kalam Allah, untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahwa selain kita membaca lafziah daripada Al-Quran, kita juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membaca ayat-ayat yang tampak, ayat-ayat kauniyah yang tampak dalam diri kita maupun di luar diri kita. Ayat-ayat Allah yang terdapat dalam diri kita ini seperti ngantuknya kita, bangun tidurnya kita, bergerak melangkahnya kita, semuanya ini adalah ayat-ayat Allah. Terus di luar diri kita, matahari terbit, matahari terbenam, pergantian malam dan siang, ya semuanya ini adalah ayat-ayat Allah. Ayat maksudnya adalah tanda-tanda akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Bahwa dengan kita melihat kejadian alam, pergantian malam dan siang, kita sadar bahwa ada yang mengatur pergantian tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk semakin bertambahnya usia kita, ini adalah tanda bahwa Allah benar-benar ada. Allah benar-benar telah mengatur pergerakan hidup kita dari usia 0 sampai dengan usia kesekian yang Allah berikan kepada kita. Maka kita berharap semakin bertambah usia kita, semakin sadar kita akan kematian itu semakin dekat. Semakin sadar kita akan betapa pentingnya mengisi hidup sehat ini sebelum datangnya sakit kita. Semakin sadar kita betapa pentingnya mengisi hidup ini sebelum tibanya kematian kita. Semakin sadar kita betapa pentingnya keadaan kita yang masih kuat, masih muda, masih energik, penting untuk diisi dengan hal positif sebelum datang masa lemah dan tak berdayanya kita atau sakitnya kita. Oleh karena itu Rasulullah berpesan dalam sabdanya, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu yang lain. Gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara yang lain. Ya. Antara lain, ya, Rasulullah bersabda, hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang matimu. Kemudian sihhataka qabla suqmika, masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kemudian syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian ghinaka qabla faqrika, masa kayamu
sebelum datang masa miskinmu. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya. Kemudian selanjutnya Rasul katakan faraghaka qabla syughlika, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Nah, kita harus bisa memanfaatkan waktu luang kita. Karena kalau kita ikuti kesibukan kita, masya Allah, dia tahu muit kadang-kadang ya, dia tahu muit. Nah, kalau kita tidak cari-cari waktu yang lowong, ya, tidak meluangkan waktu kita, tidak berusaha meluangkan waktu kita, kalau kita ikuti kesibukan tidak akan selesai-selesai. Oleh karena itu, faraghaka qabla syughlika, masa luang itu manfaatkanlah sebelum datang masa sibuk, masa sempit kita. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita selalu dapat ya, dan berusaha untuk terus meluangkan waktu kita berinteraksi dengan Al-Quran walaupun sebentar setiap pagi seperti ini. Ini adalah bentuk daripada pengamalan kita terhadap sabda Rasulullah di hadis tersebut tadi yang kita bacakan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli hal. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang kita lalui pada pagi hari ini harus benar-benar bisa kita jadikan sebagai nasihat penting dalam hidup kita. Karena dulu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat atas kekhawatiran para sahabat, mengatakan begini kurang lebih, ya Rasulullah, kalau engkau masih hidup seperti ini kami nggak susah. Ketika kami ada masalah, cukup kami datang mengetuk pintu rumahmu dan bertanya tentang masalah tersebut, selesai. Tapi bagaimana nanti umatmu yang hidup setelah engkau tiada? Setelah kami yang hidup bersamamu sudah habis, bagaimana umatmu akan bertanya tentang suatu perkara ketika dia bingung, ketika dia tidak tahu tentang agama ini ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepadamu dua pusaka, dua peninggalan berharga. Selama kalian mau pegang teguh dua peninggalan ini, dua pusaka ini, lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selamanya. Jadi Rasul sudah berikan kita bekal supaya kita tidak sesat di perjalanan hidup kita menuju akhirat ini. Rasul sudah berikan kita bekal, Rasul sudah berikan kita peninggalan, pusaka yang harus kita pegang teguh. Ingat syaratnya supaya kita tidak tersesat itu, ma in tamassaktum bihima, kita harus pegang teguh. Dan memegang teguh Islam ini, memegang teguh ajaran Al-Quran, ajaran Nabi ini, Bapak Ibu, tidak mudah, tidak semudah yang kita ungkapkan. Bahkan diumpamakan oleh Rasulullah memegang Islam, memegang teguh Islam di akhir zaman ini persis seperti bara api di tangan. Begitu sulitnya kita istiqomah, begitu sulitnya kita memegang teguh ajaran Islam ini, sampai diumpamakan seperti bara api di tangan. Digenggam harus siap tangan terbakar,
dilepas, ya harus rela Islam hilang dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang selamat, kata Nabi, yang sanggup memegang bara itu, yang sanggup memegang teguh Islam ini apapun ujiannya, berpanduan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apa dua pusaka yang ditinggalkan Rasul, yang ketika kita pegang teguh dia, kita tidak akan tersesat? Kitab Allah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguhlah Al-Quran ini dan sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi. Kita selalu belajar menghidupkannya. Maka ketika kita sudah seperti itu, lan tadillu abadan, kata Nabi, kamu tidak akan sesat selamanya. Maka dalam rangka itulah kemudian kita belajar istiqomah setiap pagi, berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Dinsah hidap angen te lamun di teman baca Quran jelune jelu lemak sulik no, dan seterusnya. Kita belajar istiqomah untuk mengaji, ya. Dan mengaji itu tidak sekedar membaca lafziahnya, atau tidak sekedar membaca terjemahan yang tertulis dalam Quran terjemahan kita, tapi belajar kita mengambil makna dalam Quran itu, makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau membacanya, insya Allah banyak yang mampu, banyak yang bisa, one day one juz. Tapi bisakah kita mengambil makna kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita? Itu butuh guru, itu butuh orang yang sudah pandai, sudah belajar banyak, ya, tentang Al-Quran, ya, dan memahami, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mengaji itu jangan sampai kita selesai sampai di membacanya. Jadi membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan, ya. Jadi kita bisa membaca, kita bisa memahami, kita bisa mengamalkan, kita bisa mengajarkannya. Itulah posisi kita yang mulia. Rasulullah sabdakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terus belajar Quran, dan ketika dia sudah paham, dia kemudian mengajarkannya, ya, mengajarkannya. Ini Bapak Ibu, jadi posisi inilah posisi yang paling mulia. Bahkan kata ulama, orang yang ahlul Quran, orang yang ahli, apalagi sampai menghafal Quran itu, dia itu derajatnya sama dengan derajat Nabi. Kemuliaan orang yang ahlul Quran itu sama derajatnya dengan derajat para nabi. Cuman bedanya, kalau ahlul Quran tidak diberikan wahyu oleh Allah, tapi kalau nabi diberikan wahyu. Itu saja bedanya. Tapi kalau kemuliaannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran itu sama dengan derajat nabi. Ya, cuman bedanya para penghafal Quran, ahlul Quran tidak diberikan wahyu saja, tapi pahalanya, kemuliaannya sederajat, ya, dengan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya. Kita sangat merindukan derajat itu, ya, makanya kita terus belajar istiqomah, ya.
Mari kita lihat ayat-ayat yang kita baca tadi dan mari kita ambil ibrah ya, pelajarannya untuk kita jadikan sebagai karakter sifat mulia kita agar kita bisa berakhlak Al-Qur'an. Sebagaimana Aisyah ditanya oleh para sahabat, "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda Rasul? Bisakah engkau ceritakan kepada kami seperti apakah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Aisyah dengan singkat menjawab, "Khuluquhu Al-Qur'an." Akhlaknya Nabi itu ya Al-Qur'an. Apapun perintah Allah dia laksanakan, apapun larangan Allah dia tinggalkan. Itulah akhlak Nabi. Sehingga Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguhnya engkau wahai Muhammad ya ala khuluqin azim, memiliki akhlak yang azim, yang agung ya. Jadi kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalulah kita mempelajari, memahami dan mengamalkan Al-Qur'an ini ya, sampai Quran ini benar-benar menjadi karakter kita, akhlak kita, perilaku kita. Bagaimana Quran memerintahkan kita laksanakan, bagaimana Quran melarang atau menyuruh kita meninggalkan sebuah perkara atau larangan itu kita tinggalkan ya. Sebagaimana yang sering kita doa ya, mengatakan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, itulah takwa ya. Ya Allah, tampakkan kepadaku bahwa yang benar itu benar dan beri kemampuan, beri kekuatan kami untuk melaksanakan kebenaran itu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tampakkan pula dengan jelas ya Allah bahwa yang jelek itu jelek, yang batil itu batil, dan beri aku kemampuan untuk menghindarinya, menjauhinya. Nah, itu ya. Nah, itulah diantara Bapak Ibu kandungan yang nanti kita akan temukan, dapatkan di ayat-ayat yang kita baca tadi ya, satu ain. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh kami telah menyampaikan, benar-benar telah menyampaikan bagi mereka, bagi manusia ya, bagi orang-orang yang hidup di zaman tersebut. Kalau zaman Nabi Adam, Idris, Nuh sampai dengan Nabi Isa ya, itu sudah disampaikan kepada mereka al-qaul, perkataan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ya. Taurat, Zabur, Injil ya. Itu betul-betul sudah disampaikan kepada manusia, sudah disampaikan oleh para rasul. Karena rasul itu memiliki sifat tabligh ya, menyampaikan. Tidak ada satu ayat pun yang Rasulullah itu sembunyikan. Sudah disampaikan semua. Bahasa Zainuddin MZ, tidak ada yang dikorupsi ayat itu. Semuanya sudah disampaikan Rasulullah ya. Tidak ada yang dikorupsi ya. Semua sudah sampai, sudah disampaikan. Ya, kemudian walaqad wassalna lahumul qaul, dan sungguh telah kami sampaikan kepada mereka al-qaul, Al-Qur'an, sudah kami dakwahkan ya. Sudah kami sampaikan semua. La'allahum yatadzakkarun. Untuk apa Quran ini disampaikan kepada kita Bapak Ibu? Untuk apa Quran ini didakwahkan oleh Rasulullah kepada kita? La'allahum yatadzakkarun.
agar kita ini bisa mengambil pelajaran, bisa berzikir, mengakui keagungan Allah, supaya kita tahu Quran itu sudah menjelaskan kepada kita siapa Allah, supaya kita mengenal Allah. Kita terus belajar agar hidup kita ini semakin kenal kepada Allah, semakin ma'rifat kepada Allah, ya. Semakin tahu kita untuk apa kita sholat, untuk apa kita haji, untuk apa kita puasa, untuk apa kita melaksanakan perintah-perintah yang diajarkan kepada kita ini. Nah, la'allahum yatadzakkarun, supaya menjadi pelajaran. Jangan sampai kita sudah 30 kali khatam Quran, umpamanya dalam 1 bulan sekali khatam, karena one day one juz. Tetapi kita tidak bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat tersebut. Maka ini bukan tidak ada faedahnya, bukan tidak ada pahalanya, tetapi kurang gitu ya. Bahkan kata ulama, 1 ayat yang kita baca tapi disertai dengan tadabbur, disertai dengan mengambil pelajaran darinya, itu lebih besar pahalanya daripada membaca berjuz-juz tetapi tidak disertai dengan tadabbur, ya. Tapi kita tidak mengatakan orang yang mengamalkan one day one juz tidak bagus. Bagus sekali. Bahkan akan lebih bagus lagi ketika khatam, hadirkan para ustaz, para ulama, ya, untuk menjelaskan kepada kita apa sih maksud daripada Al-Quran, ya. Jadi mari kita membacanya rajin, menggali maknanya juga harus diimbangi, ya, rajin pula. Jadi Al-Quran ini disampaikan kepada kita ini, kepada umat, la'allahum yatadzakkarun, agar kita menjadikannya sebagai pelajaran, agar kita selalu bisa berzikir. Berzikir itu maksudnya kita menyebut, mengakui, mengingat bahwa Quran ini adalah nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ketika kita membaca Quran, maka kita harus menjadikannya sebagai nasihat bagi kita, ya. Iya, makanya kita terus belajar supaya kita mengerti apa maksud Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Iya. Terus Subhana rabbiyal azimi, apa maksudnya? Sami'allahu liman hamidah, apa artinya? Jadi kita bisa menerjemahkan semua yang kita ungkap itu dan kita masukkan ke dalam hati kita. Nah, itulah namanya khusyuk. Itu namanya khusyuk. Dan Allah katakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu benar-benar berat, benar-benar sulit, kecuali yang enggak sulit, yang enggak berat salatnya adalah alal khashi'in, yang sudah tunduk patuh. Ya, kena khashi'in, khusyuk. Apa yang dia baca itu terinternalisasi dalam jiwanya, ya, terinternalisasi, masuk dalam pikirannya, masuk dalam jiwanya. Allahu Akbar. Nah, itu ya, kemahabesaran Allah itu
masuk dalam jiwanya, sehingga dia beranggapan masalahnya kecil, yang lain kecil, selain Allah itu kecil, yang maha besar siapa? Allah. Nah, sudahkah kita bisa bertakbir seperti itu? Allahu Akbar. Itu kan ya betul. Makanya kita terus belajar. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mari Quran yang telah sampai kepada kita ini terus kita pelajari, terus kita dalami, terus kita gali dan kaji dia, ya, sampai Al-Quran ini benar-benar masuk dalam diri kita, sehingga dia kemudian keluar dari diri kita dalam bentuk perbuatan kita menjadi akhlak Al-Quran. Masukkan Quran dalam jiwa kita, kemudian keluarkan dia dalam bentuk perbuatan kita. Makanya 3 aspek iman itu kan, 3 unsur iman itu al-lisan, kemudian al-qalb, sama al-arkan, ucapan, hati, perbuatan, ya. Iqrarum bil lisan, ucapkan, ungkapkan, baca. Setelah itu tasdiqum bil qalbi, jangan sekadar baca tapi masukkan ke dalam hati kita. Ketika kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, kata lisan kita, hati kita betul-betul memuji Allah yang telah mengurus alam ini, rabbil alamin, yang telah mengurus, mengatur, ya, alam semesta ini, kemudian rabbul alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Allah itu betul-betul penyayang, betul-betul pengasih, ya. Allah itu sudah mengasihani seluruh makhluknya. Bahkan kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini Allah yang tanggung rezekinya. Dan Allah menegur orang-orang yang membunuh anaknya gara-gara takut miskin. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kata Allah. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena kau takut miskin. Aku yang tanggung rezeki mereka, anak-anakmu itu, dan rezekimu juga. Jadi Allah sudah mengatur kita. Allah menciptakan kita, ya Allah menanggung kebutuhan semua ciptaannya. Hatta kebutuhan semut sudah diatur oleh Allah. Apalagi manusia yang berakal, ya. Ular pun sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Jadi jangan sampai karena frustrasi, karena stres, kemudian sampai tega membunuh anaknya, takut tidak sanggup membiayai dan lain sebagainya. Allah sudah berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum, aku yang menanggung rezeki anak-anak itu dan rezekimu juga, ya. Masya Allah. Mari kita terus memahami, ya, maksud Allah, ya, dalam firman-firmannya ini. Nah, yang selamat, yang kemudian nanti akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Al-Qur'an telah sampai kepadanya, dakwah-dakwah agama telah sampai kepadanya, ajakan-ajakan berbuat baik, beribadah kepada Allah telah sampai kepadanya. Kemudian dia imani, kemudian dia laksanakan apa ajakan-ajakan tersebut. Itulah dia orang-orang yang muslimin, yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, ya. Jadi muslimin itunya berserah diri, hanifan muslimah, ya.
Jadi jiwa Ibrahim saat dia diperintahkan berkurban menyembelih anaknya itu sudah muslimah, sudah serah. Kalau sudah Allah punya mau sudah. Karena Ibrahim tahu bahwa Allah lah yang lebih bisa mencintai Ismail itu, bukan dirinya, ya. Jadi Ibrahim tahu Allah saja yang maha bisa mencintai anaknya Ismail, ya. Makanya tidak ragu dia Ibrahim itu untuk ambil golok kemudian dia sembelih putranya, tidak ragu. Karena dia tahu maksud Allah sesungguhnya bukan menyembelih anak itu, tetapi yang Allah mau adalah jangan sampai cintamu kepada anakmu melebihi cintamu kepadaku, kata Allah. Jadi Allah tuh tidak mau diduakan, tidak mau dinomor duakan. Cintai Allah, cintai Allah, cintai Allah, baru kepada yang lainnya, Bapak Ibu, ya. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, kalau katanya apa? Agim itu ya, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya. Jadi semua yang kita lakukan itu hanya lillah, hanya untuk Allah. Itulah ungkapan kita dalam sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, dan semua yang ada dalam hidup ini, ya. Apa yang ada dalam hidup ini? Anak, istri, harta, ya. Semuanya itu masuk dalam mahyaya wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu semata-mata karena Allah. Jadi tidak ada ruang bagi yang lainnya, hanya untuk Allah, Allah lagi, Allah terus, ya. Mari kita belajar, Bapak Ibu, ya. Jadi orang-orang yang telah menerima hadirnya Quran dengan penuh iman, maka dia akan muslimah. Dia akan serahkan semua, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dari dirinya sampai cicit-cicitnya, semuanya dia serahkan kepada Allah. Itu namanya muslimah. Makanya di Al-Baqarah itu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang beriman, masuk ke Islam itu dengan sempurna. Jangan setengah-setengah masuk Islam itu. Di kepala kita harus Islam, dada kita harus Islam, perut kita harus Islam, ya. Sampai ujung kaki kita harus Islam. Kafah, masuklah ke dalam Islam itu dengan sempurna. Ini kadang-kadang kepalanya aja Islam, berjilbab memang, ya. Tetapi bawahan sedikit sudah tidak Islam. Ya. Atau lek masjid doang tak ana Islam, barang amna luah tahun separan diri bebas itu berpakaiannya, pergaulannya. Jadi Allah minta itu udkhulu fisilmi kafah. Wahai orang beriman, ini orang sudah beriman dipanggil nih, bukan orang kafir. Wahai orang beriman, kata Allah, udkhulu fisilmi kafah. Sempurnakan Islammu. Tuh, kalau kita bahasakan dengan tidak langsung, sempurnakan Islammu. Jangan Islamnya setengah-setengah. Jadi itu Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, mari kita Islamkan diri kita ini dengan sempurna, ya. Kepala kita Islam, pikiran-pikiran di kepala kita ini Islami. Kemudian yang masuk ke perut kita adalah hal yang dihalalkan oleh Islam. Apa yang keluar dari perbuatan kita, kelakuan kita sehari-hari memang dianjurkan oleh Islam. Apa yang dipegang oleh tangan kita yang dianjurkan oleh Islam. Apa yang dilangkahi kaki kita, kemana dia melangkah kepada Islam. Nah itu, jadi itu maksudnya, masukilah Islam itu dengan sempurna.
Terus kita agak melebar sedikit, diri kita, istri kita, anak kita, saudara-saudara kita, semuanya kita ajak dia berislam. Terus lebih lebar lagi, RT kita, ya, lingkungan kita, kelurahan kita, kota kita ajak semuanya untuk berislam. Lebih luas lagi, kota kita, provinsi kita, negara kita, bagaimana kita bisa menegakkan Islam, ya, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi tidak berhenti sampai di kita, Bapak Ibu. Terus kita harus punya keinginan, punya kemauan, punya kepedulian bagaimana Islam ini betul-betul, ya, kafah dalam diri dan orang-orang yang ada dalam tanggungan kita, dalam diri kita. Walimallahu haqqun alaina dan seterusnya. Ya. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Ya. Orang-orang yang kami datangkan, kami berikan kepada mereka itu Alkitab, ya, min qablihi, sebelum Al-Qur'an, sebelumnya, ya. Hum bihi yu'minun, mereka juga beriman, ya. Terhadap Al-Qur'an mereka juga beriman. Ingat Bapak Ibu, orang-orang yang hidup di zaman Injil, maka ketika dia hidup di zaman sekarang ini, maka dia juga beriman kepada Al-Quran. Maka tidak boleh hanya percaya kepada kitab Injil, tidak percaya kepada Al-Quran. Tidak boleh begitu. Jadi orang beriman itu kitab-kitab Allah tidak dibeda-bedakan, ya. Nabi-nabi Allah tidak dibeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Ya kan orang katakan akhir surah Al-Baqarah niki. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara rasul yang satu dan lainnya. Jadi kita semuanya kita imani, ya. Jadi begitu juga kitab-kitabnya, wa kutubihi, kitab-kitab Allah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, ya. Itu semuanya kitab-kitab Allah, ya, kita imani. Wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, qalu amanna, mereka berkata, saya telah beriman, saya percaya, saya yakin, tidak ragu sedikit pun, bihi, dengan Quran itu, innahul haqqu min rabbina, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar datang dari Tuhan kami, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kunna min qablihi muslimin, sesungguhnya kami sebelum datangnya Quran ini sudah muslimin, sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Taurat, Injil, Zabur, ya, betul-betul beriman, maka beriman pula dia kepada Rasulullah dan kitab Al-Quran. Nah, itu. Jadi tidak ada bedanya. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kalau orang yang hidup di zaman Nabi Isa itu hanya mengamalkan Injil, kemudian Al-Quran datang tidak mau mengamalkan Quran, itu disebut dengan kafir kitabi. Hanya percaya satu kitab kemudian tidak percaya kepada kitab Allah yang lain, maka ini kafir kitabi. Kafir kitabi ini masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Ya, orang-orang yang kafir, ya, min ahlil kitab, dari ahlul kitab,
maksudnya hanya percaya kepada satu kitab dan tidak percaya pada kitab yang lain, ya, maka itu wal musyrikin, sama seperti orang musyrik, tempatnya yaitu finari jahannam khalidina biha, mereka berada di dalam neraka yang selamanya di situ, ya. Maka kita tidak boleh beda-bedakan bahwa Injil, Zabur, Taurat itu sama-sama kitab Allah seperti Al-Quran ini juga, ya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang telah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, begitu dibacakan Al-Quran, mereka katakan amanna, saya juga percaya kepada Al-Quran ini, innahul haqqu mir rabbina, sesungguhnya Al-Quran itu betul-betul datang dari Tuhan kami, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kunna min qablihi muslimin, kami sebelum ini, sebelum datangnya Quran sudah muslimin, sudah Islam, sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah ini ya, kita harus punya prinsip ini, ya. Jadi kita harus percaya kepada Taurat yang dibawa Nabi Musa, percaya kepada Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, percaya kepada Zabur yang dibawa oleh Nabi siapa? Zabur, Hud, ya, Nabi Hud, ya. Kemudian Al-Quran pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Ulaika yu'tauna ajrahum, mereka itulah mereka yang beriman, ya, tidak beda-bedakan kitab ini ya, dia imani, maka yu'tauna ajrahum marratain, maka mereka diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala marratain, dua kali, ya, dua kali lipat, ya, beriman kepada dua kitab itu. Kan dia hidup di zaman Isa, percaya kepada Injil, datang Quran, percaya dia kepada Quran. Nah itu jadi marratain, ya, dua kali beriman, jadinya dia iman kepada Taurat, iman kepada Injil, iman kepada Al-Quran, ya. Masya Allah Bapak Ibu. Maka kita harus seperti itu, ya, tidak membeda-bedakan kitab yang satu dan yang lainnya. Yang jelas itu semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang telah hidup di zaman Injil kemudian hidup di zaman Al-Quran ini, mereka imani, maka mereka diberikan balasan oleh Allah marratain, dua kali, ya, beriman kepada dua kitab tadi, Injil dan Al-Quran. Bima sabaru, karena mereka itu bersabar, ya, atas kesabaran mereka mengamalkan dua kitab ini. Jadi dia pernah mengamalkan Injil, kemudian sekarang dia masih hidup di zaman Quran, dia kemudian mengamalkan Quran. Jadi sabar menerima perintah-perintah Allah seperti itu, ya, luar biasa, ya. Wa yadra'una bil hasanati, dan mereka itu menolak keburukan itu bil hasanati, dengan kebaikan. Jadi kalau ada ajakan-ajakan buruk dia tolak, ya. Dengan cara apa kita menolak keburukan itu? Dengan cara melakukan kebaikan, bil hasanati. Makanya masyhur dalam hadis dikatakan bahwa innal hasanat uzhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Jadi kalau kita sudah melakukan kebaikan seperti ini, dihapus keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita dihapus. Jadi cara memohon ampun itu ada yang dengan istighfar, ada yang dengan beramal seperti ini. Dengan kita berbuat seperti ini, walaupun kita tidak mengatakan astaghfirullahalazim, jadi kebaikan kita menghapus dosa-dosa. Ya, karena
Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Perbuatan baik kita itu menghapus keburukan-keburukan. Jadi otomatis. Nah itu apa ya? Jadi ini orang-orang ini memiliki ciri yang luar biasa. Yang pertama, karena kesabarannya mengamalkan 2 kitab itu, kemudian dia menolak keburukan dengan kebaikan dalam hidupnya, dalam hidup kita. Dan ciri berikutnya yang ketiga, ya, orang yang sudah muslimin tadi, orang yang sudah betul-betul Islam, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang dititipkan Allah kepadanya tidak mau dia nikmati sendiri, tapi dia berinfak. Dia tidak mau membahasan titan dan milih besoh mesa. Itu kalau orang muslim itu, orang Islam itu suka berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau kita punya ciri ini Bapak Ibu, kita tahu ngelor mesa, dek temanmu berbagi, dan sah kita pangan tuh. Maka inilah dia orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan masyhur dalam hadis itu Bapak Ibu ya, ada 4 cara kita bisa masuk surga dengan selamat kata Nabi. Yang pertama absus salam, suka mengucap salam, suka menebar kalimah-kalimah yang membuat orang tenang, ya, kalimah-kalimah yang mengandung keselamatan. Ya, ucapan kita itu membuat orang tenang, itu namanya salam. Absus salam, tebarlah kedamaian, tebarlah ya kedamaian. Ucapan-ucapan kita itu membuat orang selamat, ya. Nah, jadi itu absus salam. Yang kedua, amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga dengan selamat adalah at'imut ta'am, girang bebeng ngelor, suka memberi makan. Nek mampu sebungkus sesuap, gitu ya. Sesuap. Nek bau sekilo sebiji, itu kurma. Bahkan Nabi katakan apa Bapak Ibu? Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sebiji kurma. Hindarkan dirimu dari neraka kata Nabi walaupun hanya dengan sebiji kurma. Walaupun hanya dengan segelas air. Walaupun hanya dengan sebutir telur. Apa aja bedang tenege, mari kita at'imut ta'am, suka memberi, ya, suka memberi. Jangan selalu menjadi tangan di bawah. Ya. Belajarlah menjadi tangan di atas. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia, lebih terhormat daripada tangan di bawah. Ya. Jadi kita harus belajar membalik tangan kita dari di bawah ke atas. Jangan maih saja, maih, tapi itu ini Rasulullah. Ya. Apa yang paling dibutuhkan? Apa yang paling dibutuhkan? Makanya Nabi katakan, Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangan letterlock mengartikan hadis tadi itu. Oh berarti mangan doang. Enggak, bukan begitu. Apa yang paling dibutuhkan? Oh dengan nih jangan bedang otang, mah aku bantu. Jadi apa yang paling dibutuhkan? Allah katakan begitu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada pahala yang besar sehingga kalian mau merelakan apa yang paling kalian cintai. Apa paling kangen deh? Mas ya, paling kangen tuh mas. Jadi ya memberi makan itu jangan diartikan ngasih nasi saja, tapi apa yang paling dibutuhkan oleh orang tersebut itu berikan dia. Ya, ini Allah selapuna yang ngelor doang fokus kan. Wah nu nyampah dengan mal lembiangkan di meli.
Jadi apa yang sedang paling dibutuhkan Bapak Ibu. Oke. Ini kadang-kadang tekadu, maaf, sumbangan kado bayar listrik, maka dia sing tahun kado ya nasi melek. Jadi membantu apa kebutuhan yang paling sedang dibutuhkan itu. Nah itu, jadi mari kita cerdas beramal ya, cerdas dalam berbuat. Quran butuhan Quran ya. Kakenan pekeloran butuhan pekeloran ya. Jadi itu. Jadi apa yang paling dibutuhkan. Itu makna daripada at'imut ta'am itu membantu, menolong, memberi makan itu ya simbol ya. Simbol itu. Adapun pengamalannya, apa yang paling dibutuhkan oleh orang yang kita bantu, itulah dia yang kita berikan. Jadi cara kedua supaya kita masuk surga dengan selamat itu at'imut ta'am, suka memberi makan, suka membantu, suka berbagi. Nah itu kan, suka berbagi. Jangan berbagi itu tahunan saja, ngorban saja. Jadi jiwa ngorban itu harus hidup walaupun kita sudah lewati dia Zulhijjah itu. Wah jemaah ngorban, jemaah mun sampai itu malik umur kan. Nah, jadi jiwa kurban itu harus tetap hidup. Apakah dengan kita setiap pagi nasi bungkus, setiap pagi apalah gitu ya. Jadi jiwa berkorban harus tetap hidup. Pada marak puasa kan, puasa wah liwat, Ramadan wah liwat, tapi jiwa Ramadan harus hidup, baca Quran, tadarus ya, ngaji seperti ini. Ini kan kita menghidupkan suasana Ramadan. Nah itu apa ya? Pada marak sembahyang ya, amdah assalamualaikum kan selesai sembahyang. Tetapi apa iya selesai sampai di situ enggak? Tapi ucapan kita nanti bersama tetangga ketika kita berdait kencabatur, apakah sholat itu kita bawa ke situ? Oh dalam sholat tadi saya baca bacaan yang bagus, maka ucapan saya kepada teman tetangga harus yang bagus-bagus. Oh tadi saya niat Allahu Akbar lillah, saya niatnya karena Allah, maka kita pun berprasangka kepada orang itu yang baik-baik saja. Dendik buruk nengat dengan wah lengis nanggap. Nah, itu belum berhasil rukun kolbinya nih. Belum berhasil rukun kolbi, rukun hatinya belum berhasil. Jadi kita bawa sholat itu keluar sholat. Kita bawa Ramadan itu di luar Ramadan. Kita bawa ngorban itu di luar hari raya kurban. Terus sehingga nyambung terus dia. Tidak ada putusnya. Ya. Nah, itu kan tawaf itu kan nyambung dia. Tawaf terus nyambung Bapak Ibu. Bersambung dia. Nah, sampai 7 kali kan. Nah, 7 hari dalam 1 minggu terus nyambung amal kita ini nyambung ya. Nah, ya Allah Bapak Ibu, kita memang harus belajar ya, belajar. Jadi jiwa sama dengan ini, jiwa ngaji ini harus bawa dia ke rumah kita, bawa dia ke tetangga kita, bawa dia ke masyarakat kita. Bahwa kita ngaji tadi dengar ini ya amalkan. Jangan jangan justru kita jadwalkan. Nah, buru tengah aja nih kerja, gue tengah ras-ras macam mana tidak begitu. Jadi dia harus nyambung ya. Harus ada korelasi antara amal kita saat ini dengan nanti. Ketika kita nukangin, ketika nanti kita jadi peladen, bawa dia yang baik-baik yang kita ucapkan itu kan. Jadi kadang-kadang oh, baris istighfar, baris taubat. Neket gawe julu ya Allah, itu bukan begitu Bapak Ibu, tapi mari ya, kebaikan yang sedang kita lakukan ini belajar kita hidupkan dia di luar nanti terus, beda nyambung terus. Tapi itu memang gampang diucap saja, tapi sulit sekali. Makanya kita selalu ingat Allah caranya. Kalau ingat Allah, insya Allah. Kita ini kan sering lupa kepada Allah. Yang ketiga, cara kita supaya masuk surga dengan selamat, kata Nabi, adalah wasilul arham, sambunglah silaturahim. Girang-girang ayo
Ini dek doa ngayu jok. Si dek doang tayuin, dek doang ngayuin itu kan. Jadi girang-girang ngayu, bahasa tengah ngayu itu lalu kereng-kereng ya. Ini cara Nabi mengatakan kepada kita, wasilul arham, sambung silaturahim itu. Ndak nih udah mulai datengin, itu udah mulai datengin batur itu. Sambung ya. Dan yang keempat adalah wasallu bil lail wan nasun niyam. Bangunlah sholat malam ketika orang lain sedang tidur lelap. Di 4 amalan Bapak Ibu yang bisa mengantarkan kita ke surga dengan selamat. Yang pertama, absus salam, suka memberi salam. Maksudnya itu ucapan kita membawa kedamaian. Yang kedua apa? At'imut ta'am, suka memberi makan. Enggak ngelor doang, dalam pikiran itu bahwa betulung, girang-girang betulung, tulung kesulitan batur, ya kena at'imut ta'am. Si ketelu wasilul arham, girang-girang ngayu, girang-girang silatur rahim. Si keempat, girang-girang uras kekelem, sembahyang kekelem, bangun malam ya. Ketika orang lain tidur lelap ya kita mujahadah, kita melawan malas kita untuk coba bangun ya, bangun malam. Ini 4 amalan ini mari kita belajar untuk istiqomah, insyaallah Bapak Ibu ya. Kita akan jadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kita ulas ya. Masih panjang sebenarnya, tetapi ya karena waktu, mudah-mudahan yang bisa kita ulas pada pagi hari ini bisa kita pahami dan amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita berharap sebelum ajal datang menjemput kita, kita sudah bisa berakhlak dengan akhlak Al-Quran, dengan akhlak yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam niat, dalam hati maupun dalam ucapan kita dan perbuatan kita, qalbi kita, fi'li kita, dan qauli kita ya. Jadi rukun sholat yang 3 itu kita didik dalam diri kita, qalbi hati, qauli lisan, fi'li anggota badan kita ya. Jadi itulah yang akan kita gapai ketika kita belajar memahami 3 macam rukun sholat nih. Di dalam sholat itu kita bawa dia keluar sholat kita. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar ya, apa yang kita kaji ya. Dan tidak ada ucapan yang layak dan pantas untuk menutup sebuah kajian selain wallahu a'lamu bis-shawab. Artinya wallahu alam itu Allah yang maha tahu kebenaran segala ilmu ya. Jika ada yang benar dari apa yang kita bincangkan di majelis ini, minallah ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, khilaf, keliru, kita mohon ampun. Kita belajar untuk istiqomah mempelajari agama ini agar kita bisa beribadah dengan benar di sisa usia kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta.
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami selalu memohon cintamu, wa hubba man yuhibbuk, cintanya hamba-hambamu yang beriman, yang mencintaimu ya Allah. Wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik, jadikan kami mencintai, menyukai setiap amal yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu ya Allah. Radina billahi rabba, kami ridho Engkau Tuhan kami ya Allah. Kami ridho semua takdirmu kepada kami ya Allah. Wabil islami dina, kami pun ridho Islam ini sebagai agama kami ya Allah. Berikan kami kepahaman agar kami dapat mengamalkan dengan benar ajaran-ajaranmu dalam Islam ini ya Allah. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, kami pun ridho Muhammad sebagai nabi dan utusanmu ya Allah. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina, jadikan kami dapat mengikuti sunnah-sunnah nabimu, jejak dan langkah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisa usia kami ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin, faktubna ma'asyahidin, faktubna ma'asyahidin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, wa hayyi' lana min amrina rasyada, wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah dari pasangan hidup kami, dari istri kami, dari suami kami, wa min zurriyyatina, dan anak keturunan kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami, anak keturunan kami ya Allah, menjadi panutan orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami panutan orang-orang bertakwa ya Allah. Jadikan kami imam, panutan bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tolonglah kami untuk selalu dapat berzikir mengingatmu ya Allah. Wa syukrika, tolong pula kami untuk selalu dapat bersyukur kepadamu ya Allah. Wa husni ibadatik, tolong pula supaya kami dapat beribadah dengan baik hanya karenamu ya Allah. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, wahai Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, wahai Allah yang maha memulai dan maha mengembalikan dan maha penyayang, maha mencintai. Aghnina bihalalika an haramik, berikan kami rezeki yang halal ya Allah, hindarkan kami dari rezeki yang haram. Wa bi ta'atika an ma'siyatik, jadikan kami selalu taat beribadah kepadamu ya Allah, hindarkan kami untuk bermaksiat ya Allah. Wa bi fadlika amman siwak, jadikan kami hanya berharap pertolonganmu ya Allah, bukan berharap pertolongan yang lainnya selain Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan-kebaikan, kesuksesan di dunia ini ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, berikan pula kebaikan, kesuksesan kelak di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, hindarkan kami dari siksa api neraka ya Allah. Bebaskan, hindarkan, peliharalah kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surgamu bersama orang yang berbakti kepadamu ya Allah, bersama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aziz ya Ghaffar ya Sattar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Kita doakan yang sedang sakit, ya. Siapa? Oh, yang sedang diuji sakit, ya, kecelakaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho, segera pulihkan dari penyakitnya. Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan musibah kecelakaan ini sebagai penggugur dosa-dosa dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk, ya, kemarin keluarga kami juga ada musibah, ya. Mudah-mudahan musibah yang menimpa berupa sama kecelakaan juga, sakit juga, ya. Mudah-mudahan itu menjadi penggugur dosanya dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sahabat-sahabat kita, orang-orang beriman yang sedang diuji dengan berbagai ujian, ya, musibah, semoga musibah dan ujian itu semakin memuliakannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Segera diberi kesehatan, kesembuhan. Allahumma ya syafi'al amrad, wahai Allah yang menyembuhkan segala penyakit, isfi mardahum, ya Allah. Isfi mardana, ya Allah, sembuhkan orang yang sedang sakit di antara kami, ya Allah, orang-orang beriman, sembuhkan, ya Allah, sembuhkan, ya Allah, sembuhkan, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna, Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna, ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna, ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna. جاء في الحديث القدسي عن الله عز وجل: إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه ويقول: يا رب يا رب، فأردهما فتقول الملائكة: إنه ليس أهلا لتغفر له. فأقول: ولكني أهل التقوى وأهل المغفرة.
أشهدكم إني قد غفرت لعبدي. جاء في الحديث: إنه إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول يا رب، فتحجب الملائكة صوته فيكررها يا رب، فتحجب الملائكة صوته فيكررها في الرابعة فيقول الله عز وجل: إلى متى تحجبون صوت عبدي عني؟ لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي لبيك عبدي. يا ابن آدم، خلقتك بيداي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصيني، فإذا رجعت إلي تبت عليك، فمن أين تجد إلها مثلي؟ وأنا الغفور وأنا الغفور الرحيم. عبدي، أخرجتك من العدم إلى الوجود، وجعلت لك السمع والبصر والعقل. عبدي، أسترك ولا تخشاني، أذكرك وأنت تنساني، أستحي منك وأنت لا تستحي مني. من أعظم مني جودا؟ ومن ذا الذي يقرع بابي فلم أفتحه له؟ ومن ذا الذي يسألني ولم أعطيه؟ أبخيل أنا فيبخل علي عبدي؟ يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية وفي كل عشية، وارزقنا عيشة راضية مرضية برحمتك يا أرحم الراحمين.